Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai machine learning untuk data science, yang mana di sini seperti video sebelumnya, yaitu terkait metode-metode yang digunakan dalam machine learning. Nah, di sini sebelumnya kita sudah membahas terkait metode ANN. Nah, selanjutnya itu akan dibahas metode lain selain ANN, yaitu di sini ada metode SPM. Untuk metode SPM atau Super Vector Machine, ini ada metodenya sama halnya seperti metode sebelumnya. Kita ada dua buah logika, gerbang logikanya. Nah, untuk logika N-nya di sini cara yang pertama di sini kita database-nya langsung ada di program gitu. Nah, untuk library yang digunakan yaitu mengimport library SPM yang ada di scikit-learn. Kemudian di sini database-nya X dan Y. Untuk X, jadi nanti itu akan disesuaikan. Jadi ketika database-nya 0,0 maka nanti 0, kemudian database-nya 0,1 maka 0, dan database-nya 1,0 di sininya untuk Y-nya 0, dan untuk database X 1,1 maka di sini harus 1. Kemudian di sini kita bisa mengklasifikasikan dengan fungsi ini, dan nanti kita akan memprediksi apakah database yang terlatih atau yang dilatih itu akan hasilnya itu sesuai atau enggak. Nah, di sini nanti akan memprint. Nah, kita langsung saja ya. Oke, kita tunggu. Sambil menunggu, mungkin ini ada cara yang kedua, ini program yang kedua, yaitu dengan cara memanggil data dari file.csv. Nah, filenya itu sini kita buka. Jadi di cara yang kedua ini kita memanggil file yang sudah kita buat di file Excel dalam bentuk .csv. Ini ada feature 1, feature 2, dan targetnya. Targetnya itu yang tadi di cara yang pertama itu database X-nya, Y-nya, mohon maaf. Oke, kita lihat lagi ke sini. Nah, ini untuk tadi sudah muncul untuk cara yang pertama. Bentar. Nah, jadi di sini untuk cara yang pertama ini ternyata di sini memprint, dan ini udah sesuai ya. Ketika 0,0 hasilnya 0 diprediksi 0, kemudian 0,1 diprediksinya 0, 1,0 diprediksi 0, dan 1 diprediksi 1. Ini udah sesuai. Oke, kita close. Kemudian cara yang kedua ini tadi memanggil file.csv gitu. Nah, di sini import library SPC dari scikit-learn SPM. Kemudian juga kita mengimport pandas SPD untuk memanggil database-nya, yaitu database dalam bentuk .csv. Dan kemudian setelah itu ini kita mendefinisikan juga untuk database UPicture 1, jadi memanggil di kolom 1, kolom 2-nya. Kemudian di sini kita bisa mentrain atau mengklasifikasikan dengan metode SVM. Nah, kemudian di sini juga kita bisa memprediksi apakah sesuai seperti yang metode pertama tadi atau belum. Nah, kita langsung saja running.
Dari sini sudah muncul. Di sini ada ditampilkan dari data.csv-nya sesuai. Kemudian di sini ini ada merah kayak gini, ini hanyalah warning ya, bukan berarti error. Tapi ini hanya pemberitahuan warning saja. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini terprediksi untuk 0,0 tadi 0 dan 0,10, 1,00, 1,11. Nah, ini udah sesuai. Oke, kita close. Selanjutnya kita untuk metode ini juga bisa kita gunakan untuk memprediksi data sinus, dimana nanti akan menghasilkan plot grafik berbentuk sinusoidal. Nah, untuk data sinusnya sendiri kita buat di Notepad. Nah, di sini bisa kita lihat ada feature dan juga ada target. Nah, feature-nya itu dari 1 hingga 20 dan untuk targetnya seperti ini. Kita langsung saja running. Oke, program ini bisa kita lihat. Nanti kita akan memanggil file yang sudah kita buat dalam bentuk .txt yang kita buat di Notepad tadi. Kemudian di sini kita membutuhkan berbagai library, ada library NumPy, Pandas, Matplotlib, dan juga ini SVR atau yang berasal dari scikit-learn. Kemudian kita juga bisa memprint database-nya, kemudian juga targetnya. Nah, di sini membuat MPL regressor modelnya. Nah, ini untuk kernel RBF C100 gamma 0,1 dan epsilon sama dengan 1 ini bisa disesuaikan sesuai keinginan. Kemudian di sini kita bisa memprediksi datanya gitu. Nah, dengan nanti akan di print prediksinya seperti apa. Kemudian kita juga bisa memplot grafik yang dihasilkannya itu seperti apa. Oke, kita langsung saja running. Nah, di sini sudah muncul. Ini yang merah ini warning ya, bukan error. Oke, bisa kita lihat ini muncul feature-nya sampai 20, targetnya seperti ini. Kemudian kita prediksi dengan metode SPM ini. Nah, di sini banyak warning ya, tapi bukan error. Jadi di sini kita menghasilkan grafik plot kurvanya seperti ini. Ini untuk yang warna merah itu adalah dalam metode SPM-nya RBF, dan yang data yang ada di sini. Kemudian untuk yang birunya itu data yang aslinya gitu, yang realnya. Kita bisa lihat dari data asli dan data train di sini ternyata cukup mengikuti database aslinya, namun di sini masih terdapat kayak error gitu ya. Maka dari itu metode SPM ini cukup sesuai, namun perlu kita sesuaikan lagi dan perlu meningkatkan agar errornya itu tidak terlalu besar. Maka kita sebenarnya bisa mengedit ataupun memperbaiki di di parameter-parameternya. Oke, itu untuk SPM. Selanjutnya yaitu metode KNN. Kita buka dulu. Sama untuk metode lain pun KNN dan juga ada decision tree. Nanti sama itu ada logika N-nya atau gerbang logikanya, itu ada 2 cara yang akan saya gunakan di sini. Oke, kita open dulu. Oke, di sini untuk yang pertama ini datanya database-nya kita masukkan langsung di programnya. Kemudian di sini juga membutuhkan library Neurest Centroid.
dari scroll. Oke, kita lanjut. Di sini kan tadi udah ada database-nya ya, yaitu data X dan juga Y, yang mana terus kita juga bisa men-training dan mengklasifikasikan database tersebut. Nah, dengan ini yaitu ada fungsi di sini ya, kode seperti ini. Kita menggunakan nearest centroid. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa memprediksi dan memprint apakah database tersebut sesuai atau enggak gitu. Nah, kita coba langsung saja untuk merunning program ini. Ini cara yang pertama, yaitu database-nya langsung ada di program. Kita tunggu dulu. Nah, kemudian nanti untuk cara yang kedua itu bukan lagi datanya langsung di program, tapi kita akan coba cara untuk memanggil file yang sudah kita buat. Jadi nanti di program itu akan kita panggil data di file tersebut. Oke, ini kita tunggu. Oke. Sambil menunggu muncul, kita lihat dulu program yang kedua. Cara yang kedua ini masih metode KNN. Nah, untuk metode ini, cara yang kedua sama seperti sebelumnya, metode SVM. Nah, di sini kita akan memanggil file.csv-nya. Nah, di sini kita bisa lihat tadi filenya sama ya, file.csv-nya seperti tadi. Kemudian di sini kita juga mengimport nearest centroid-nya dari Securen. Kemudian import NumPy dan juga Pandas, yang library Pandas ini untuk memanggil database-nya. Oke, kemudian setelah itu di sini ada memprint database ya. Kemudian di sini ada dua feature. Karena di file .csv-nya juga ada feature 1 dan juga feature 2, kemudian target. Nah, ini akan di print buat tiga ini. Kemudian di sini kita bisa men-training dan juga mengklasifikasikan dengan fungsi ini. Nah, kemudian nanti terakhir kita akan memprediksi apakah sesuai atau belum gitu. Oke, ini masih belum muncul ya. Kita coba running ulang. Oke. Ini merunning yang masih cara yang pertama. Oke, kita tunggu. Tapi lamun cinta karena di sini lama ya. Oke. Mungkin sambil menunggu ini ya, seperti yang kita ketahui bahwa machine learning itu banyak sekali untuk metode-metodenya. Di antaranya yang di sini di video ini yaitu ada metode SVM, kemudian juga metode KNN, dan metode terakhir nanti ada metode decision tree. Nah, di sini sudah muncul untuk cara yang pertama, kita dengan database-nya langsung ada di program. Ini seperti ini hasilnya. Terprediksi bahwa di sini ketika 0,0 yaitu 0 hasilnya, 0,1 hasilnya 0, kemudian 1,00 dan 1,1 hasilnya 1. Ini sudah sesuai. Kemudian kita langsung ke cara yang kedua, kita running. Oke. Terus program metode KNN ini juga bisa kita gunakan untuk memanggil data sinus gitu, yang mana nanti akan menghasilkan grafik yang mungkin berbentuk sinusoidal gitu. Nah, di sini sambil menunggu, oke, kita close dulu yang ini ya. Kemudian ini juga kita close yang sudah. Kita tunggu.
Nah, sini sudah muncul. Namun di sini ada yang merah-merah gitu ya. Nah, ini tuh bukan error, tapi warning, hanya warning. Jadi tidak masalah gitu, bukan problem buat di sini. Nah, di sini yang ada di tabelnya itu ada apa sih di filenya itu feature 1, feature 2 dan target ini sudah ada di sini 00. Ya, bisa dilihat di sini 00 hasilnya 0, 01 hasilnya 0, 100 dan 11 hasilnya 1. Nah, kita lihat prediksi untuk metode KNN-nya di sini 00 sama dengan 0, 0,1 sama dengan 0, 1,0 sama dengan 0, 1,1 sama dengan 1. Nah, ini sudah sesuai ya. Nah, ini yang merah ini hanyalah warning, bukan error. Oke, kita close dulu. Kita langsung buka untuk mencoba memanggil data sinus. Nah, di sini programnya seperti ini. Kemudian di sini ada data sinusnya seperti tadi ya, masih sama. Sinus, kita lihat juga data sinusnya. Oke. Nah, ini untuk data sinus yang kita buat di sini ada feature-nya, kemudian feature-nya ini dari 1 sampai 20 dan targetnya seperti ini. Dan kita ke programnya. Ini programnya. Di sini kita membutuhkan berbagai library, ada KN Neighbor Regressor. Kenapa di sini ada regresor? Karena nanti di sini kita akan bukan mengklasifikasi lagi tapi memprediksi. Kemudian di sini ini ada 2 ya. Kemudian kita membutuhkan juga invert numpy, pandas, dan juga matplotlib untuk menampilkan plotnya. Kemudian di sini kita panggil data yang sudah kita buat di Notepad ini. Nah, ini kita panggil. Sesuaikan juga hurufnya agar bisa terpanggil gitu. Kemudian di sini database. Nah, dengan separatornya yaitu koma ya. Kita pakai koma, sesuaikan dengan yang di sini. Misalkan kalau ini koma ya, di sini koma. Kalau misalkan kita mau di sini titik koma, berarti di sini juga harus titik koma gitu. Kemudian kita memprint database-nya dan di sini data X-nya itu adalah database, kemudian Y-nya itu adalah target. Nah, kemudian kita membuat modelnya seperti ini, dan di sini kita bisa memprediksi datanya. Nah, kita juga bisa memprint. Selain itu, kita juga bisa memplot grafik atau kurva yang akan menunjukkan bahwa data yang kita prediksi itu bentuknya seperti apa kurvanya. Oke, kita langsung saja untuk running. Dan kita bisa analisis dari grafik yang nanti kita akan dapatkan apakah metode KNN ini sudah sesuai atau bisa kita gunakan atau belum bisa kita gunakan karena banyak error gitu. Kita bisa lihat di grafiknya nanti. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, di sini sudah muncul. Ya, di sini ini yang merah ini hanya warning, bukan error. Ya, kita bisa lihat di sini muncul juga target dan juga feature-nya. Kemudian di sini grafiknya seperti ini untuk kurva garis warna merah itu adalah data dengan metode KNN-nya, kemudian yang biru itu data aslinya gitu. Nah, kita bisa lihat di sini data asli dengan data yang metode yang diprediksi dengan metode ini ternyata sudah sangat akurat ya. Di sini kita bisa lihat dari titik ke titik itu akurat. Dan ini udah sesuai gitu, bisa kita gunakan. Oke, kita tutup. Selanjutnya kita ke metode lain, yaitu metode decision tree. Nah, kita buka dulu. Oke. Nah, ini juga sama, kita punya 2 cara. Yang pertama, database-nya kita berikan langsung di program dan di sini sama seperti tadi ya. Mungkin yang bedanya ini.
tree decision tree classifier, dan ini di sini import tree dari screen. Nah, kemudian kita langsung aja running. Nah, kemudian cara yang kedua juga, ini cara yang keduanya sama seperti tadi, yaitu memanggil file .csv yang sudah dibuat. Nah, ini sudah muncul, tadi merunning cara yang pertama ini sudah sesuai ya, 0, 0, maka hasilnya 0, 0, 1, hasilnya 0, 1, 0, hasilnya 0, 1, 1, hasilnya 1. Dan kita lanjut yang menggunakan metode decision tree dengan cara memanggil filenya. Nah, di sini sama import tree, dan juga di sini ada tambahan yaitu import pandas untuk memanggil database-nya gitu. Nah, kemudian di sini data X-nya itu adalah data dan Y-nya itu target, nanti akan dipanggil, dan kita men-training dan juga mengklasifikasikan, setelah itu kita bisa memprediksi. Oke, kita langsung saja untuk running programnya. Kita lihat, oke. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul ini yang ada di datanya. Kemudian di sini sesuai ya, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Ini hanya warning, bukan error. Oke, kita lanjut ke metode decision tree juga bisa untuk memanggil data sinus yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu dan juga bisa digunakan dengan metode lain juga ya, termasuk decision tree ini. Nah, di sini kita butuh beberapa library, yaitu yang pertama ada import decision regressor. Di sini karena akan memprediksi, maka kita gunakan regressor, dan ini tuh berasal dari Sequent. Kemudian kita import NumPy untuk data, dan pandas juga untuk memanggil untuk memanggil data, dan juga matplotlib untuk memunculkan plotnya. Nah, kemudian di sini kita panggil datanya dengan sesuaikan namanya sinus.txt, kemudian separatornya juga koma sesuai dengan filenya. Kemudian di sini yaitu adalah target dan X itu data. Kemudian kita juga bisa memainkan memprediksi datanya dan juga memplot grafiknya. Oke, kita langsung running. Dan kita lihat apakah plot grafiknya itu bentuknya sinusoidal, dan apakah itu udah sesuai dengan sesuai atau belum gitu, dan bisa kita gunakan atau tidak. Oke. Di sini sudah muncul. Oke. Di sini yang merah-merah ini hanya warning ya, bukan error. Oke. Sini muncul juga feature-nya 1 sampai 20 dan targetnya seperti ini. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk figurnya atau kurvanya itu bentuknya sinusoidal, dan di sini bisa kita lihat untuk data asli dengan data metode decision tree ini sudah hampir sesuai gitu. Oke. Kemudian ini tadi yang pertama ada metode SPM, yang kemudian KNN dan decision tree, dan yang kemarin, dan yang di video sebelumnya yaitu ada metode ANN yang sudah dibuat. Nah, ini sudah muncul, tadi merunning cara yang pertama ini sudah sesuai ya, 0, 0, maka hasilnya 0, 0, 1, hasilnya 0, 1, 0, hasilnya 0, 1, 1, hasilnya 1. Dan kita lanjut yang menggunakan metode decision tree dengan cara memanggil filenya. Nah, di sini sama import tree, dan juga di sini ada tambahan yaitu import pandas untuk memanggil database-nya gitu. Nah, kemudian di sini data X-nya itu adalah data, dan Y-nya itu target, nanti akan dipanggil, dan kita men-training dan juga mengklasifikasikan, setelah itu kita bisa memprediksi. Oke, kita langsung saja untuk running programnya. Kita lihat, oke. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul ini yang ada di datanya. Kemudian di sini sesuai ya, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Ini hanya warning, bukan error.
Oke, kita lanjut ke metode decision tree juga bisa untuk memanggil data sinus yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu dan juga bisa digunakan dengan metode lain juga ya, termasuk decision tree ini. Nah, di sini kita butuh beberapa library, yaitu yang pertama ada import decision regressor. Di sini karena akan memprediksi, maka kita gunakan regressor. Dan ini tuh berasal dari Sequern. Kemudian kita import NumPy untuk data dan Pandas juga untuk memanggil data, dan juga Matplotlib untuk memunculkan plotnya. Nah, kemudian di sini kita panggil datanya dengan sesuaikan namanya sinus.txt. Kemudian separatornya juga koma sesuai dengan filenya. Kemudian di sini yaitu adalah target dan X itu data. Kemudian kita juga bisa memprediksi datanya dan juga memplot grafiknya. Oke, kita langsung running. Dan kita lihat apakah plot grafiknya itu bentuknya sinusoidal dan apakah itu udah sesuai atau belum gitu, dan bisa kita gunakan atau tidak. Oke. Di sini sudah muncul. Oke. Di sini yang merah-merah ini hanya warning ya, bukan error. Oke. Sini muncul juga feature-nya 1-20 dan targetnya seperti ini. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk figurnya atau kurvanya itu bentuknya sinusoidal, dan di sini bisa kita lihat untuk data asli dengan data metode decision tree ini sudah hampir sesuai gitu. Oke. Kemudian ini tadi yang pertama ada metode SPM, yang kemudian KNN dan decision tree, dan yang kemarin dan yang di video sebelumnya yaitu ada metode ANN. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.